Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam goreng kipas yang lagi viral. Pas aku cobain ternyata ini enak banget, nagih, apalagi pakai sambal bawangnya. Masya Allah, wajib coba ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan blender bumbu-bumbu yaitu 5 siung bawang putih, 8 bawang merah, 1 ruas jempol jahe, ini udah dipotong-potong ya. Tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh cabai atau paprika bubuk, dan tambahkan 3/4 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya bahan-bahan ini kita blender dan proses sampai halus. Nah, ini udah cukup ya, udah halus. Siapkan 800 gram sampai 1 kg paha ayam kayak gini, dipotong seperti kipas. Caranya seperti ini ya teman-teman, kita gunting dari bagian pangkalnya, memanjang. Kemudian kita putuskan urat yang menghubungkan daging dengan tulang di bagian pangkal pahanya seperti ini supaya bukaannya lebar seperti kipas. Nah, jadi seperti ini ya. Tuangkan bumbu halus yang udah kita proses tadi. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Aduk dan campur rata pakai tangan bersih ya. Pastikan rata. Kemudian ini kita marinasi selama minimal 3 jam dan maksimal semalaman di dalam kulkas. Diberi tutup atau wrap ya teman-teman. Untuk sambalnya pakai kombinasi bawang dan cabai aja. Di sini aku pakai 2 siung bawang putih, 10-12 bawang merah, 8 cabai rawit dan 2 cabai keriting yang udah dipotong-potong. Cabai rawitnya bisa ditambahkan kalau kalian suka pedas banget. Kemudian ini kita kukus selama 10-15 menit. Nah, ini dia setelah selesai dikukus. Dan ini udah aku pindahkan ke cobek ya. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir. Ulek semua bahan, tapi di sini nggak usah bener-bener halus. Aku sampai kayak gini aja, bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing untuk teksturnya. Di sini aku udah memanaskan secukupnya minyak di api sedang. Kita pakai cukup banyak ya, tapi jangan terlalu over. Masukkan sambal yang udah diulek ke minyak yang udah panas. Kecilkan api ke api sedang cenderung kecil dan kita masak sebentar aja sampai aromanya wangi dan jangan sampai kering ya. Ini udah cukup, bisa kita angkat. Sambal bawangnya udah siap digunakan. Setelah ayam dimarinasi minimal 3 jam dan maksimal semalaman, ini aku marinasi semalaman ya teman-teman. Kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut goreng di minyak panas di api sedang. Pastikan kita gunakan minyak yang banyak. Goreng sampai garing kecoklatan merata. Boleh dibalik biar rata ya. Cukup pakai api sedang aja. Ini udah cukup, udah coklat, garing, dan kering. Kalau kurang garing nanti cepat melempemnya. Angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman penampakannya. Ini udah kelihatan garingnya, crispy-nya. Cuma sekali goreng aja. Kalau mau lebih tahan lama lagi crispy-nya bisa digoreng 2 kali ya teman-teman. Detail caranya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Ini ya teman-teman, garing, crispy bagian luarnya. Dalamnya lembut, empuk, gurih, meresap bumbunya. Apalagi aku marinasi selama semalaman. Dimakan gini aja udah enak. Dan jangan lupakan sambal bawang yang udah kita buat. Nyesel deh ini bikinnya kayaknya kurang banyak deh, karena seenak itu sambalnya. Kalian bisa gandain resep sambalnya ya. Makan sama sambal bawangnya, mantep. Makan ini bisa ngabisin nasi di rumah.
Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam bakar termudah tanpa alat bakaran khusus. Hanya perlu 3 bahan untuk bumbunya, tapi rasanya gurih, manis, medok, meresap sampai ke dalam. Sajikan sama sambal kesukaan masing-masing. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan bumbunya. Cukup pakai 3 bahan ini aja. Kita pakai bumbu desaku marinasi. Kita butuh 1,5 saset. Kemudian lada bubuk 1 saset. Dan secukupnya kecap manis sekitar 6-8 sendok makan. Aku pakai 8 sendok makan ya. Siapkan wajan. Masukkan bumbu marinasi bubuk. Kemudian tambahkan lada bubuk dan tambahkan kecap. Tuangkan 600 ml air dan aduk sampai rata. Masukkan 1 kg ayam yang udah dipotong-potong. Aku pakai paha utuh. Selanjutnya ini kita masak aja di api sedang. Kita tunggu sampai airnya menyusut ya. Ini yang bikin bumbunya bakalan meresap sampai ke dalam ayamnya. Masak sambil sesekali dibalik ayamnya biar matang merata. Kalau airnya udah menyusut, ayamnya juga udah matang merata, ayamnya bisa diangkat terlebih dahulu. Kemudian sisa bumbu yang menjadi saus ini jangan dibuang. Kita campurkan dengan 30 gram margarin untuk digunakan sebagai olesan. Ini kondisi apinya udah mati ya. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, angkat, sisihkan terlebih dahulu. Panaskan teflon atau grill pan, olesi dengan margarin tipis-tipis. Gak harus pakai grill pan ya. Teflon atau pan biasa yang anti lengket bisa banget. Jangan dibikin ribet. Lanjut tinggal kita grill aja ayam yang udah kita buat tadi. Oleskan bumbu yang udah kita campur margarin tadi. Oleskan merata dan sesekali dibalik. Diolesi lagi dengan bumbunya. Kita panggang sampai ada aroma smoky dan terlihat seperti terbakar. Nah, kayak gini ya teman-teman, udah cukup. Angkat. Sekarang kita mau bikin sambal tomat untuk pelengkap. Untuk sambelnya bebas aja pakai sambal andalan masing-masing ya. Untuk bikin sambal tomat yang biasa aku bikin di rumah ini, bahannya 2 bawang putih, 5 bawang merah, 2 tomat, 2 cabai keriting, dan 7 cabai rawit. Cabainya sesuaikan selera masing-masing ya. Semua bahannya ini udah dipotong-potong. Panaskan pan atau wajan. Masukkan secukupnya minyak. Kemudian kalau udah panas, masukkan bawang putih dan bawang merah. Masak sampai harum dan sedikit kecoklatan. Masukkan setengah bungkus terasi, tapi ini opsional, boleh di skip. Masukkan tomat, cabai keriting dan cabai rawit. Aduk rata dan masak sampai layu, sampai tomatnya matang. Kalau udah matang, angkat. Ini tinggal diulek aja. Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap lainnya. Tambahkan gula aren atau gula merah. Pakai gula pasir juga boleh. Takaran bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Ulek sampai halus, tapi aku nggak sampai benar-benar halus, cukup sampai kayak gini aja. Dan ini dia ayam bakar teflon. Mudah banget, cuma pakai 3 bahan bumbu. Hasilnya udah mirip kayak yang dibakar pakai alat bakaran. Ini bumbunya meresap sampai ke dalam. Bumbunya medok, gurih manis, malah kayak pakai bumbu racikan sendiri. Makan sama sambal. Aduh, buru-buru ambil nasi nih.
Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam viral dari negeri tetangga yang ternyata ini enak banget dimakan sama nasi hangat. Nagih dan bikin boros nasinya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 600 gram ayam. Aku pakai sekitar 8 potong ukuran potongan sedang. Kemudian ini kita marinasi dengan secukupnya perasan jeruk nipis. Tambahkan 2 bawang putih yang udah diparut. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur. Masukkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Masukkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Dan tambahkan juga 3 sendok makan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita marinasi ayam selama 15-30 menit sampai bumbunya meresap. Setelah dimarinasi, langsung aja kita goreng ayamnya. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai matang, luarnya garing dan kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Sekarang kita bikin bumbu cili padi atau bumbu cabai rawitnya. Bahannya yaitu 5 bawang putih, 8 bawang merah. Kita pakai chopper atau bisa juga dirajang manual. Tambahkan 2 cabai hijau besar yang udah dipotong-potong, 2 cabai keriting merah yang udah dipotong-potong, 7 cabai rawit, dan 5 cabai rawit hijau. Masukkan ke dalam chopper dan tuangkan 60 ml minyak goreng. Langsung aja kita proses sampai semua bahan tercacah, tapi jangan sampai terlalu halus ya. Cukup sampai tercincang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja kita tumis di wajan atau pan yang udah dipanaskan sebelumnya. Tumis dan aduk sampai harum dan kira-kira cabenya matang. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan air asam jawa dari 1 ruas asam jawa. Sebelumnya ini udah aku rendam sama air panas ya. Aku aduk-aduk kemudian dibuang bijinya. Air asam jawa ini tidak boleh di skip ya teman-teman, karena itu yang bikin beda dari sajian yang lainnya juga. Selanjutnya kita masukkan ayam yang udah kita goreng tadi. Aduk dan campur bumbu cili padi ke ayam goreng sampai rata. Ini udah jadi, tinggal disajikan aja. Dan ini dia ayam cili padi yang sempat viral, ternyata bikinnya gampang dan terlihat sangat menggoda sekali. Teman-teman yang suka pedas bakalan cocok banget sama satu ini. Sajikan bersama nasi anget. Mantep banget. Dagingnya empuk, juicy. Terus bumbu cili padinya itu ternyata enak banget. Walaupun aku gak terlalu doyan sama yang pedas banget, tapi ini aku suka. Beneran deh, bikin boros nasi. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam goreng terasi daun jeruk. Simple banget, gurih, aroma terasi dan daun jeruk ternyata kombinasi yang pas.
Ini dimakan hangat-hangat sama sambal, dijamin boros nasi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil blender atau chopper. Sebenarnya kalau mau diulek aja juga bisa ya. Kemudian masukkan 7 siung bawang putih, udah dipotong seperti ini. Masukkan 7 cabai keriting, udah dipotong-potong juga. Kemudian masukkan sekitar 1,5 sendok makan terasi yang udah dihancurkan dan disangrai. Aku pakai 2 bungkus terasi sasetan ya. Masukkan 1 butir telur. Masukkan 1 sendok teh garam. Tambahkan 2 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Kemudian proses sampai halus. Nah, kalau udah halus bumbunya siap untuk digunakan. Nah, di sini aku sudah siapkan 8 potong ayam. Kemudian masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Jangan sampai lupa, ini penting, tambahkan sekitar 11-15 daun jeruk yang udah dibuang tulang daun dan diiris tipis kayak gini. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan rata ya teman-teman. Ini udah rata. Beri tutup dan marinasi ayam minimal 1 jam dan lebih baik semalaman. Sebelum menggoreng ayamnya, kita mau bikin sambal tomat untuk pelengkap. Untuk sambalnya bebas aja pakai sambal andalan masing-masing. Untuk bikin sambal tomat yang biasa aku bikin di rumah ini, bahannya 2 bawang putih, 5 bawang merah, 2 tomat, 2 cabai keriting, dan 7 cabai rawit. Cabainya sesuaikan selera masing-masing ya. Semua bahannya ini udah dipotong-potong. Panaskan pan atau wajan, masukkan secukupnya minyak. Kemudian kalau udah panas, masukkan bawang putih dan bawang merah. Masak sampai harum dan sedikit kecoklatan. Masukkan setengah bungkus terasi, tapi ini opsional, boleh di skip. Masukkan tomat, cabai keriting, dan cabai rawit. Aduk rata dan masak sampai layu, sampai tomatnya matang. Kalau udah matang, angkat. Ini tinggal diulek aja. Tambahkan garam, kaldu jamur, atau penyedap lainnya. Tambahkan gula aren atau gula merah, pakai gula pasir juga boleh. Takaran bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Ulek sampai halus, tapi aku nggak sampai benar-benar halus, cukup sampai kayak gini aja. Udah siap. Sekarang tinggal kita goreng ayamnya. Ambil ayam yang udah dimarinasi minimal 1 jam, lebih baik semalaman. Dan ini udah aku diamkan di kulkas semalaman ya. Ini cocok buat meal prep malam sebelum besoknya siap untuk digoreng. Bisa juga disimpan di freezer untuk konsumsi kurang dari 2-3 bulan. Aduk rata terlebih dahulu sebentar sebelum digoreng. Goreng di minyak yang udah panas. Pastikan minyak gorengnya udah panas ya. Goreng menggunakan api sedang agak besar di awal. Biarkan sebentar sekitar 3-4 menitan. Kemudian kita kecilkan api ke api sedang, kira-kira kayak gini, agak kecil sedikit, tapi bukan api kecil ya teman-teman. Goreng sampai garing kecoklatan merata. Kalau udah garing dan coklat bagian bawah, balik dan biarkan matang merata. Kalau udah matang, biasanya gelembung dan suara penggorengannya itu udah nggak heboh lagi. Bisa diangkat dan ditiriskan. Siap disajikan hangat-hangat. Dan ini dia ayam goreng terasi daun jeruk. Simple banget kan bikinnya. Dari penampakannya dan aromanya udah memanggil-manggil untuk segera bawa nasi nih. Luarnya crispy, dalamnya juicy, bumbunya juga meresap. Aroma terasi yang strong tapi balance karena ada daun jeruk yang memberikan kesegaran. Enak banget dimakan sama sambal andalan masing-masing. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam ungkep yang cocok dijadikan untuk stok kulkas, terutama untuk persiapan bulan Ramadan biar nggak sibuk lagi di dapur. Jadi ibadah bisa lebih lancar. Praktis, tinggal digoreng atau dipanggang teflon, disajikan sama nasi hangat, lalapan, dan sambal. Mantep banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat bumbu halus. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya, tapi ada yang kelupaan, yaitu kemiri. Kemiri nanti bisa teman-teman tambahin sendiri ya. Di sini ada 8 siung bawang putih dan 12 bawang merah, 15 gram kunyit, 10 gram jahe. Sebaiknya dipotong-potong dulu ya karena kita mau blender. Ada 1,5 sendok makan garam dan 1,5 sendok makan kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Kemudian ada 1 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk dan 2 sendok teh ketumbar bubuk. Ada juga 2 sendok makan gula pasir. Dan untuk bumbu yang tidak dihaluskan, di sini kita menggunakan 3 batang serai yang udah digeprek, 40 gram lengkuas yang udah digeprek, 6 lembar daun salam, dan 5-6 lembar daun jeruk. Masukkan semua bahan-bahan bumbu kecuali bumbu yang tidak dihaluskan ke dalam blender. Teman-teman juga bisa menghaluskan secara manual menggunakan cobek atau ulekan. Untuk bumbu halusnya teman-teman tambahin juga ya kemiri sebanyak 5 butir. Tambahkan 200-250 ml air untuk menghaluskan. Kita proses aja menggunakan blender atau chopper sampai halus. Pastikan aja benar-benar halus ya teman-teman, gak ada bahan yang belum terproses. Kalau sudah halus, siap untuk kita gunakan. Di dalam wajan, masukkan bumbu yang tidak dihaluskan seperti lengkuas dan teman-temannya tadi. Kemudian kita masukkan 2 ekor ayam yang udah dipotong-potong dan udah dicuci bersih. Aku gunakan ayam berukuran jumbo dan dipotong dengan potongan kecil. Teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Ini totalnya kurang lebih 3 kg. Mohon maaf ya teman-teman, ini karena wajannya kurasa kekecilan, aku akan transfer ke wajan yang lebih besar. Setelah itu tuangkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Untuk airnya udah cukup, nggak perlu ditambahin lagi, karena nanti pada saat diungkep ayamnya akan mengeluarkan air. Kalau airnya kebanyakan nanti ayamnya bisa menyusut ukurannya. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur dengan ayam. Nyalakan kompor di api sedang, kemudian beri tutup. Kita ungkep selama kurang lebih 45-60 menit atau sampai empuk dan bumbunya meresap. Sesekali aduk-aduk ya supaya bumbunya merata dan ayamnya juga matang dengan sempurna. Nah teman-teman, ini terlihat ya air ungkepannya itu udah menyusut, tapi aku nggak bikin benar-benar menyusut karena sisa air ungkepannya mau aku bikin kremesan. Gini aja udah cukup, yang penting ayamnya udah empuk dan bumbunya meresap. Kalau ini dibuat lebih menyusut lagi juga dijamin bakalan lebih mantul ya teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Nah ini dia ungkepan ayamnya udah jadi. Gimana? Gampang banget kok cara bikinnya. Ini kita tunggu dingin dulu baru bisa kita kemas atau jadikan stok. Masukkan ke dalam wadah atau plastik kedap udara. Di sini aku pakai wadah tin wall. Aku bagi menyesuaikan dengan kebutuhan. Satu wadah tin wall ini 650 ml. Aku beri 8 potong ayam. Sebaiknya diberi label atau tulisan supaya nanti memudahkan mengidentifikasi saat berada di freezer. Maksudnya biar nggak ketukar-tukar aja. Praktis banget ya teman-teman, air sisa ungkepannya jangan dibuang, juga bisa teman-teman gunakan untuk merebus tempe dan tahu untuk stok. Ini praktis banget, bisa kita goreng aja. Goreng di minyak panas di api sedang, balik supaya matang merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan.
Sajikan bersama nasi hangat dan lalapan. Tambahkan sambal. Ini aku kasih sambal Lamongan. Waduh, enak banget teman-teman. Ini nggak kalah dari warung Lamongan atau warung pecel lele. Ini sih bisa boros nasi. Teman-teman bisa lihat ya, ini itu ayamnya empuk, lembut, dan bumbunya meresap, gurih rasanya. Recommended. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam rempah yang wangi, gurih, meresap, dan dagingnya juicy. Sajikan sama sambal mentah dan lalapan, ini bikin boros nasi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan haluskan bumbunya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan 5 bawang putih, 8 bawang merah, 1 ruas jempol jahe yang udah diiris-iris kayak gini. Nah, ini nih yang bikin aromanya wangi, pakai 4 batang serai yang udah dibersihkan dan diiris-iris seperti ini. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1,5 sampai 2 sendok teh garam. Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk dan 3/4 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya proses menggunakan blender atau chopper sampai halus. Nah, kalau udah halus bisa digunakan. Ambil 1 kg ayam yang udah dipotong-potong dan dibersihkan. Tuangkan bumbu yang udah kita haluskan. Tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Dan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk dan campur rata menggunakan tangan yang bersih ya. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya marinasi selama minimal 1 jam atau lebih bagus lagi semalaman di dalam kulkas. Nah teman-teman, ini setelah aku marinasi selama 3 jam. Selanjutnya aduk-aduk dulu ya biar rata kembali. Kemudian goreng di minyak panas di api sedang. Pastikan bukan api besar ya teman-teman. Goreng sampai garing kecoklatan merata. Balik jika bagian bawahnya udah garing dan kecoklatan supaya matang merata. Nah, kalau udah garing seperti ini, bisa kita angkat. Pastikan ayamnya udah bener-bener matang. Angkat dan tiriskan. Ini udah siap untuk dinikmati. Tapi jangan lupa sajikan bersama sambal favorit masing-masing. Di sini aku bikin sambal mentah, pakai 1 bawang putih, 4 bawang merah, dan secukupnya cabai rawit sesuai selera. Bahan-bahan sambalnya udah dipotong-potong kayak gini ya. Tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera, setengah sendok teh sampai 3/4 sendok teh kaldu jamur atau sesuai selera, dan tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Haluskan menggunakan ulekan. Nah, kalau udah halus kayak gini, tambahkan 3 buah tomat yang udah diiris-iris. Lanjut kita haluskan kembali. Koreksi rasa sesuai selera. Dan terakhir beri perasan jeruk sambal atau jeruk kasturi kayak gini. Kalau ada jeruk limo itu bakalan tambah mantap lagi. Dan ini dia, ayam goreng wangi udah jadi. Wangi dari serainya bener-bener menggoda banget. Sajikan bersama dengan sambal mentah yang udah kita buat tadi. Luarnya garing renyah tipis. Bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya. Daging ayamnya juicy dan empuk. Ini enak banget. Makannya pakai nasi anget, sambal, dan lalapan. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.